Assalamualaikum, selamat berbahagia, selamat menjalankan aktivitas teman-teman dimanapun berada. Nah, di video kali ini, di episode ke-12, bahwa yang pertama kita untuk memulai konten itu dengan niat yang sungguh-sungguh gitu. Kalau misalnya tidak ada niat untuk membuat suatu konten, ini tidak akan terjadi gitu. Karena dengan niatlah, dengan keinginan, maka konten itu akan terjadi. Nah, dan saya dari episode 1 sampai episode ke-11 itu kan yang penting ngomong. Kita belajar berbicara, belajar ngomong. Yang awalnya saya dulu tidak bisa, sekarang sudah agak mendingan ya teman-teman. Untuk ngomong tapi masih kayak belipotan nih, nggak apa-apa karena kita masih belajar. Nah, di episode kali ini saya mau berusaha, karena dari episode-episode sebelumnya itu durasi, jadi kita harus ada upgrade dengan apa yang kita miliki, ketekanan, mungkin keterpaksaan kita mau ngomong, mau menyampaikan sesuatu itu mungkin nanti akan menjadi terbiasa karena paksaan yang kita lakukan setiap harinya. Nah, ini yang saya coba lakukan. Karena di video-video selanjutnya nanti kita akan melakukan durasi yang minimal 10 menit dah. Ya, mulai video di episode 12 ini. Jadi video sebelumnya itu kan ada yang 3 menit, ada yang 2 menit, ada yang 5 menit. Yang paling panjang kayaknya ada yang 6 menit ya, 6 menit. Nah, di video ini saya usahakan 10 menit ya. 10 menit. Untuk video selanjutnya nanti kita pertahankan 10 menit loh. Jadi untuk episode berapa episode nantinya kita pertahankan untuk ngomong 10 menit. Apapun yang kita omongkan, yang penting kita ngomong, yang penting kita belajar. Untuk ketika nanti kita upload di YouTube, mau ada yang lihat atau yang tidak, mau ada yang mendengarkan atau tidak, itu terserah mereka ya, karena mereka lah yang menentukan mau melihat atau tidak. Karena prosesi yang kita lakukan ini adalah proses dari belajar. Nah, untuk teman-teman ada yang biasanya bertanya nih, kalau kita mulai bagaimana cara kita untuk ngomong agar lebih luas, agar bisa ngomong yang ngomong gitu aja. Yang penting satu, kalau saya pribadi ngomong aja gitu, ngomong aja apa yang kita pikirkan, itu yang kita omongkan. Yang kedua, kita harus rileks lah dengan apa yang kita akan bicarakan. Kita mulai pemanasan dulu dan sebagainya. Mungkin kalau teman-teman yang ada masih, yang saya dulu juga yang kayak ini belepotan ya, A B C A I U E O, mengulang-ulang suatu kata mungkin yang sulit gitu. Mungkin lah kalau bahasa-bahasa kita setiap hari itu enggak ya, tapi kalau misalnya bahasa-bahasa yang mungkin ilmiah, bahasa-bahasa Inggris dan sebagainya, itu mungkin agak belepotan, komprehensif, agresif dan sebagainya, itu mungkin ya agak susah sih kalau misalnya kita nggak terbiasa. Tapi itu nggak penting sih, yang penting kan kita belajar ngomong dulu, belajar membuat konten dengan minimal 10 menit kalau udah beberapa episode. Mungkin kalau episode awal kita membuatnya 1 menitan dulu, 2 menit dulu, 3 menit, naik lagi 4 menit, 5 menit, 6 menit, 7 menit, 9 menit, sampai 10 menit ya. Kalau saya langsung dari 6 menit paling panjang itu ini ke 10 menit. Jadi setiap hari menyisihkan waktu yang dimana kita akan membuat konten. Nah, ini ya teman-teman, sebenarnya pada hari ini saya belum ada persiapan nih untuk membuat konten, tapi saya usahakan untuk membuat konten dengan minimal memulai pada hari ini dengan 10 menit. Apapun yang saya mau ucapkan, apapun yang saya mau sampaikan, itu apa yang saya pikirkan. Maka dari itu sampaikan saja, ucapkan saja, yang penting kita mau mulai. Nah, teman-teman kan biasanya ada nih yang sebagian, saya kan masih belepotan, saya nggak tahu apa yang mau sampaikan. Nah, itu kesalahannya, jadi tidak mau memulai dengan apa yang diinginkan. Kalau misalnya nunggu bisa, kalau misalnya nunggu lancar, kapan untuk memulainya gitu. Jadi banyak orang-orang yang di track recordnya ya, yang di media sosial itu dari awal itu prosesnya itu panjang sekali gitu, panjang sekali. Jadi mulai dia sekolah, pembelajaran, mengikuti pelatihan-pelatihan, bersosial, akhirnya dia membuat konten itu pun tidak langsung lancar. Itu ada step by stepnya, dari
belajar ngomongnya dulu, terus nanti belajar penyampaian, baru belajar untuk durasinya dan sebagainya. Nah, kita belajar di itu ya teman-teman. Nah, di sini kita kan belajar yang pertama masalah ngomong, yang kedua masalah penentuan durasi, yang ketiga penyampaian. Nah, tiga tiga ini dulu yang ingin kita kuasai. Nah, untuk sementara kan kita untuk belajarnya ngomong sama durasi dulu. Ngomong apapun yang kita ingat, apapun yang kita sampaikan, yang penting kita ngomong untuk belajar ngomong agar kita mau berpikir gitu ya. Kalau misalnya kita tidak ngomong, maka kita sulit untuk berpikir gitu ya. Berpikir aja diangan-angan namanya, bukan dipikir tetapi nggak diucapkan gitu, seperti itu. Nah, di sisa waktu masih 5 menitan, di sini saya ingin membahas sedikit yang saya pikirkan, karena kan kita konteksnya belajar ngomong, apapun yang kita pikirkan harus kita omongkan. Nah, di sini saya mau berbicara melanjutkan daripada episode sebelumnya, kita berbicara tentang masjid. Nah, ada beberapa masjid yang saya lalui, yang saya lewati, karena saya kan sering di jalan melewati beberapa masjid ini. Ada orang-orang yang mungkin kita lihat, ini mungkin dari perjalanan ya, orang-orang marketing khususnya, yaitu orang marketing, salesman, kemudian ya sales laki-laki atau perempuan sih, kemudian dari ojek dan pekerja yang ada di lapangan. Ini istirahatnya antara dua, ada di masjid. Itu orang-orang yang mungkin melakukan kewajibannya ya, 5 waktu, mau sholat, setelah itu ya sekalian istirahat. Ada juga saya lihat orang-orang yang mampir ke masjid itu hanya mampir istirahat tetapi tidak sholat. Nah, ini tidak bisa kita salahkan, karena dia menganggap bahwa masjid itu adalah rumah kedua untuk istirahat. Ini bagus ya, bukan kita malah menyalahkan mereka. Wah, ke masjid itu hanya istirahat saja, numpang tidur dan sebagainya, tapi tidak mau sholat dan sebagainya. Ini kesalahan kita sebagai takmir masjid, sebagai marbot. Padahal masjid ini adalah masjid yang umum ya, yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola pengurus agar dijadikan tempat ibadah. Jadi tanpa adanya masyarakat atau orang-orang yang dermawan, maka tidak akan jadi masjid yang seperti ini, masjid. Ya, jadi tugasnya marbot takmir itu kan hanya mengurus gitu. Jadi jangan mengurusi orang-orang yang mau sholat atau tidak, mau istirahat atau tidak dan sebagainya. Itu urusannya beda lagi. Urusan dia dengan Tuhan, antara hidayah yang dia dapat. Mungkin ya, karena orang yang suka ke masjid awalnya senang-senang aja tiduran, lama-lama dia akan menjadi suka gitu. Akhirnya sedikit demi sedikit dia ikut sholat, walaupun 1 waktu, 2 waktu, akhirnya 5 waktu. Bahkan ada beberapa masjid nih teman-teman yang saya temui di Surabaya dan di beberapa kota. Ini ada masjid yang sangat menghormati jamaahnya. Dia memberi makan, bahkan ada jadwalnya setiap hari makannya. Kalau misalnya hari Senin untuk sholat apa, Selasa untuk sholat apa, Rabu untuk sholat apa. Nah, kemudian diberi tempat untuk istirahat, untuk tidur. Bahkan yang ada di saya nemui di Surabaya ini, ada masjid Pemuda Indonesia kalau nggak salah ya. Itu kalau misalnya kita tidur, itu malah ditawari bantal, suruh istirahat, dikasih minum, suruh makan poh. Untuk kegiatan-kegiatan juga diajak, ada beberapa program juga. Nah, masjid seperti itu yang disukai oleh pemuda-pemuda sekarang gitu. Jadi pemuda sekarang nggak bisa kalau misalnya dimarahi kemudian diajak langsung untuk sholat dan sebagainya. Maka tentunya kita sebagai masyarakat juga menginginkan perubahan pada diri kita, tetapi ada butuh proses. Ini kita sebagai generasi muda gitu, tidak bisa ditekan, tidak bisa kita terlalu diomelin, kita tidak mau dimarah-marahin hanya untuk ibadah. Ngapain gitu, kita kan ibadah kita dengan Tuhan hubungannya. Ngapain saya ibadah karena dimarahin, pengennya karena diri sendiri. Jadi ibadah yang datang dari keinginan diri sendiri itu jauh lebih baik daripada datangnya karena paksaan orang lain gitu. Jadi kita berusaha untuk ke masjid, cinta masjid, istirahat dan melaksanakan kewajiban.
Nah itu teman-teman masjid yang ada di Surabaya. Nah saya berbicara seperti itu saja ya, sudah 10 menit 10 menit sudah ya. Ini mungkin kita akhiri karena target kita 10 menit setiap episodenya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan lupa terus semangat untuk membuat konten-konten, belajar ngomong, belajar membuat konten. Salam sehat, salam sukses.